ya. Nah, itu ke aspek developmental on kognitifnya ya, kognitif dan juga motoriknya. Jadi kita bedakan tumbuh dan berkembangnya itu di situ pada neonatus dan bayi ya. Yang kita bahas adalah sampai usia 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun itu akan pembahasannya masuk di balita ya, balita sampai anak prasekolah seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi nanti Anda memahami bagaimana pengertian dari pertumbuhan, ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan ya harusnya ya ini yang saya editnya ini ya. Dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan gitu. Baik, untuk bacaan lebih lanjut silahkan nanti bisa di-download ya. Ini kalau diklik sudah langsung bisa. Kalau misalnya Anda lihat Infant Growth and Development ya, kemudian ini literatur review, kemudian ada dari Santrok ya, ini Child Development, kemudian ada dari WHO juga. Nah, silahkan nanti bisa diklik ini, kalau diklik bisa kok. Ya, dan ada banyak sekali sebenarnya yang lainnya dari referensi-referensi terkait dengan tumbuh kembang pada neonatus dan bayi. Oke, kita lihat dulu di sini. Jadi apa sih sebenarnya key point dari tumbuh kembang pada neonatus dan bayi? Jadi kalau kita lihat, bayi itu polanya bisa kita prediksi. Ya, jadi dia mulai dari kecil, lahir ya, dari mulai bayi baru lahir atau newborn, sampai dia 1 tahun, dia bisa berdiri, berjalan. Nah, itu perkembangannya pasti terjadinya secara berurutan. Tidak mungkin begitu lahir langsung dia mengkurep, tidak mungkin. Jadi dia pasti akan mengikuti pola-pola yang itu terjadinya secara sekuensial, berurutan. Dan itu bisa diprediksi. Makanya kan ada milestone ya namanya, milestone pertumbuhan dan perkembangan janin, perkembangan bayi begitu. Jadi itu bisa diprediksi. Ya. Nah, sifatnya adalah dari sefalik ke kaudal. Sefal itu dari kepala, kaudal itu ekor artinya. Ya, dan dari proksimal ke distal, dari tengah ke pinggir, serta dari reaksi umum ke reaksi secara spesifik, terarah menjadi semakin tepat, ya perkembangannya itu tepat. Nah, kekuatan ekstrinsik itu dapat memodulasi, mempercepat ya, dan juga bisa meningkatkan dari kualitas perkembangan itu sendiri. Paham maksudnya? Jadi ada stimulasi kan ya, sebenarnya dia secara intrinsik itu sudah ada, pola-pola itu sudah ada. Namun stimulasi dari luar, rangsangan dari luar itu akan meningkatkan kecepatan dan juga kualitas. Contoh misalnya mengangkat leher, merangkak, ya mengkurap ya, tengkurap, merangkak sampai berjalan kaki itu kan kalau dibiarkan aja ya mungkin dia akan mengikuti aja pola intrinsiknya. Tapi dengan adanya respon stimulasi yang tepat itu akan mempercepat dan juga semakin berkualitas seperti itu. Nah, setiap dari domain pengembangan, perkembangan ini ya harus dinilai selama pengawasan pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks pengawasan kesehatan pada neonatus ya. Generalisasi tentang perkembangan ini tidak dapat didasarkan pada penilaian keterampilan dalam satu domain perkembangan saja. Makanya tadi ada motorik halus ya, motorik itu kalau secara secara perkembangan ya. Kemudian ada motorik kasar, ada bicara gitu. Jadi tidak hanya dapat mendeskripsikan kognisi bayi berdasarkan pencapaian motorik kasar saja. Misalnya gini, loh anak saya kan sudah bisa tengkurap, sudah bisa merangkak, bisa berdiri, bisa mulai berjalan gitu ya. Nah, tapi ada perkembangan-perkembangan yang lainnya yang dia tidak bisa memenuhi itu gitu ya. Jadi semuanya itu harus saling harus normal ya. Ketiga-tiganya itu harus normal seperti itu ya. Jadi tidak hanya salah satu saja. Nah, namun keterampilan dalam satu domain perkembangan akan mempengaruhi akuisisi dan juga penilaian keterampilan di domain yang lain. Tadi apakah motorik halus, motorik kasar, bicara seperti itu. Nah, di sini sebagai seorang tenaga kesehatan ya, Anda perlu untuk memahami bagaimana perkembangan normal ini terjadi. Adanya variasi pola perkembangan yang normal itu bisa dikenali sejak dini ya, pola-pola. Jadi deteksi dini bahasanya ya, untuk
mengetahui dan juga melakukan tindakan selanjutnya. Barangkali kemudian ada keterlambatan. Kalau yang sekarang banyak itu kan ada keterlambatan bicara ya atau speech delay. Kalau teman-teman tahu di klinik fisioterapi yang di bawah, tahu ya. Itu kan sering ya kalau siang sampai sore mungkin ya. Kalau teman-teman amati kan banyak pasien anak-anak kan itu ya. Balita-balita kan banyak. Dan itu adalah pasien-pasien di polipediatri. Dengan kasus tertinggi adalah speech delay, gangguan bicara. Banyak sekali pasiennya. Ya, ada yang gangguan motorik juga ada, tapi umumnya sekarang gangguannya rata-rata adalah yang orang tua sampai harus mencari pertolongan, ya, maksudnya mencari terapi itu adalah gangguan keterlambatan bicara tadi. Seperti itu. Oke, nah kita ya ini. Jadi kalau dilihat dari kata apa ya asal katanya begitu bahwa bayi itu berasal dari kata Latin itu infant. Infant itu kalau diartikan itu dia tidak mampu bicara, tapi dia bisa menangis. Begitu lahir komunikasinya kan lewat tangisan, tapi dia tidak bisa bicara gitu ya. Nah, nanti seiring dengan waktu dia akan mengembangkan keterampilan-keterampilan bicara itu. Bayi dinamis selalu berubah dan mengalami tadi keteraturan urutan perkembangan bisa ditebak ya. Nah, dan bisa diprediksi tadi. Keteraturan urutan perkembangan syaraf dan pertumbuhan fisik yang dapat diprediksi. Dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor intrinsik dan ekstrinsik yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan dari setiap bayi itu akan menjadi unik. Tapi umumnya rata-rata sama. Meskipun memang tidak bisa digeneralisasi semuanya sama, tapi paling tidak variasi apa ya, periode milestone-nya tahapannya itu nggak jauh beda. Seperti itu. Oke. Nah, pengaruh intrinsik ini apa? Karakteristik dari fisik anak itu sendiri, daya tahan tubuh atau imunitasnya. Ya. Bayi kan beda ya. Yang sejak begitu lahir dia IMD dan diberikan ASI, full ASI dengan bayi yang diberikan ASI minuman pengganti atau susu formula. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana daya tahan tubuh pada bayi-bayi yang menerima ASI sejak lahir ya IMD sampai dia umur 2 tahun itu daya tahan tubuhnya semakin kuat. Jadi dia enggak gampang sakit. Ya, atau kalau toh pun misalnya ada namanya kena virus mungkin ya atau terpapar kuman, bakteri, itu cepat gitu loh ya. Jadi cepat karena itu tadi ASI itu di usus itu akan menguatkan ya. Jadi ada mikroba secara alamiah ya, itu yang juga akan menyehatkan seperti itu. Kemudian ciri ini ya dari psikologis bayi itu sendiri serta dari faktor genetik itu dari intrinsiknya. Nah, kalau ekstrinsiknya ya semua faktor dari luar ya, bisa dari model pengasuhan orang tua ya, kemudian apakah ini anak tunggal, ada saudara, banyak keluarga dengan keluarga besar, sosial ekonomi. Nah, ini tentunya kan nanti ke akses ya, nutrisinya, sumber protein hewaninya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti dari faktor eksternal atau ekstrinsik terhadap tumbuh kembangnya tadi dan lingkungan budaya tempat bayi lahir. Pengasuhan ya terutama kalau dari lingkungan budaya. Nah, di Indonesia dengan di luar negeri cara pengasuhannya kan tentu berbeda. Mungkin kalau teman-teman tahu ini model pengasuhannya gentle parenting apa gaya VOC kan gitu ya. Nah, itu kan juga sekarang lagi apa ya istilahnya lagi ngetren gitu ya. Nah, itu juga pengaruh secara ekstrinsik. Ini. Oke. Kita lihat dulu ya. Pengaruh dari herediter itu dari keturunan. Jadi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Ya. Nah, kalau ini adalah dari faktor environment ya. Oke. Jadi perkembangan ini bisa mengalami kegagalan jika ya faktor lingkungan itu tidak bisa mendukung ya dari kebutuhan anak baik secara fisik maupun psikologis. Nah, ini physical needs, kebutuhan fisik. Jelas kehangatan ya, artinya dia rumah ada jelas ya, artinya dia dalam kondisi normal lah ya, normal sebuah keluarga.
kemudian aktivitasnya, kesehatannya, kalau sakit dia bisa cepat mendapatkan penanganan ya, nggak nunggu sampai kejang, nggak nunggu sampai demam tinggi gitu ya. Kemudian sumber akses terhadap makanan. Ya, kalau masih 6 bulan mungkin cukup dari ibu, tapi ibunya kan perlu makan yang bergizi. Nah, setelah 6 bulan dia masuk ke MPASI. Nah, ini. Jadi kebutuhan-kebutuhannya akan mempengaruhi. Makanya kenapa banyak kasus, masih banyak ya kasus-kasus stunting itu kan tidak bisa dengan hanya dikasih makan siang gratis langsung stuntingnya hilang, tidak bisa. Itu nggak masuk akal itu, nggak make sense. Karena stunting itu startnya mulai dari kapan? Ayo, stunting mulai startnya dari kapan? DKI makanan siang langsung stuntingnya hilang? Tidak, Bu. Nah, karena kita tahu bahwa mekanisme atau patofisiologi terjadinya stunting itu tidak dimulai pada saat dia sudah balita, itu sudah lewat. Ya, periode stunting itu bahkan sejak ibu sebelum hamil. Yang kalau kita kenal itu sebenarnya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan ya, atau paling nggak start trimester pertama lah. Kalau mau lebih bagus itu ya prakonsepsi gitu kan. Jadi sejak trimester pertama sampai lahir itu bayi akan dapat ASI apa enggak, kan itu akan pengaruh. Nah, setelah ASI yang penting lagi adalah MPASI. Apakah terpenuhi MPASI-nya, variasi makanannya gitu ya. Apa istilahnya beragam apa enggak gitu loh. Ya, jangan-jangan ini enggak diberi MPASI dengan tepat, enggak adekuat pemberian MPASI-nya, enggak diberi susu apa, enggak diberi ASI ya, enggak karena enggak paham itu tadi gitu loh. Atau juga sebenarnya paham tapi enggak ada akses untuk bisa menyediakan makanan yang bergizi tadi. Ya sudah, klop akhirnya. Anaknya sudah enggak mau makan, sampai 1 tahun susah makan. Ibu wis males, dijarno ae wis mangan bakso ae ben sore misalnya. Nah, kayak gitu itu kan akhirnya sudah kejadian stunting